sok pamit teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepangkeun nami abdi Windy Dewilyani, NIM 24060 pilih 8, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar IKIP Siliwangi. Percakapan sederhana yang baru saja kita lihat mungkin merupakan hal yang biasa terjadi di banyak keluarga Sunda. Ucapan seperti punten, hatur nuhun, mangga, atau kumaha damang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sunda. Namun, pernahkah kita berpikir apakah kebiasaan tersebut akan tetap bertahan di tengah perkembangan zaman? Di era modern, penggunaan bahasa daerah mulai mengalami penurunan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengertian, fungsi, contoh penggunaannya, hingga upaya pelestariannya sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda. Selamat menyaksikan. Di ujung menyaksikan. Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Sunda, terutama di wilayah Jawa Barat dan sebagian Banten. Bahasa Sunda menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa Sunda juga menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai budaya seperti sopan santun, rasa hormat kepada orang yang lebih tua, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Marlia tahun 2021, penggunaan bahasa Sunda dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan bahasa Sunda sebagai identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari perlu terus dibiasakan dimulai dari lingkungan keluarga. Salah satu ciri khas bahasa Sunda adalah adanya tingkatan bahasa atau undak usuk bahasa. Yang pertama yaitu bahasa lemes, digunakan ketika berbicara kepada orang tua, guru, atau orang yang dihormati. Yang kedua yaitu bahasa loma, digunakan ketika berbicara dengan teman sebaya atau orang yang sudah akrab. Sedangkan yang ketiga yaitu bahasa kasar, digunakan dalam situasi tertentu dan tidak digunakan dalam komunikasi yang sopan. Adanya tingkatan bahasa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sunda sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan penghormatan terhadap orang lain. Nah, pada percakapan tersebut, saya menggunakan bahasa Sunda lemes karena berbicara kepada ibu sebagai orang yang lebih tua. Penggunaan bahasa yang sopan merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada orang tua. Hal ini sejalan dengan penelitian Marlia tahun 2021 yang menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mempertahankan penggunaan bahasa Sunda melalui komunikasi sehari-hari. Dari contoh sederhana tersebut, dapat kita lihat bahwa pelestarian bahasa Sunda dapat dimulai dari rumah. Nah, teman-teman, berbeda dengan percakapan sebelumnya, saat berbicara dengan teman saya menggunakan bahasa Sunda Loma karena hubungan kami bersifat akrab. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Sunda disesuaikan dengan lawan bicara sehingga komunikasi menjadi lebih nyaman, tetapi tetap mencerminkan identitas budaya masyarakat Sunda.
Selain di lingkungan keluarga, sekolah juga memiliki peran penting dalam melestarikan bahasa Sunda. Bahasa Sunda dapat dikenalkan kepada peserta didik melalui mata pelajaran muatan lokal, kegiatan budaya, keulinan barudak, cerita rakyat maupun lagu daerah. Menurut Al-Akmam dan Adela tahun 2026, sekolah dasar memiliki peran penting dalam melestarikan budaya Sunda melalui pembelajaran muatan lokal sehingga peserta didik mengenal bahasa dan budaya daerah sejak usia dini. Sebagai mahasiswa PGSD, saya memandang bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan rasa cinta terhadap bahasa dan budaya daerah kepada peserta didik. Tapi, saat ini penggunaan bahasa Sunda mulai mengalami penurunan akibat perkembangan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Pariji dan rekan-rekannya tahun 2026 menjelaskan bahwa pelestarian budaya Sunda memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta pemanfaatan media digital agar budaya Sunda tetap dikenal oleh generasi muda. Oleh karena itu, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, biasakan berbicara menggunakan bahasa Sunda di rumah. Yang kedua, menggunakan bahasa Sunda dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, mengenalkan budaya Sunda kepada anak-anak, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana pelestarian budaya. Setelah mempelajari berbagai referensi dan mengamati penggunaan bahasa Sunda di lingkungan sekitar, saya menyadari bahwa bahasa Sunda bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda. Sebagai generasi muda dan calon guru sekolah dasar, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut melestarikan bahasa Sunda melalui penggunaan dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui proses pembelajaran di sekolah. Saya berharap semakin banyak generasi muda yang bangga menggunakan bahasa Sunda sehingga bahasa daerah ini tetap lestari dan menjadi warisan budaya yang terus hidup. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bahasa Sunda memiliki peran penting sebagai alat komunikasi sekaligus identitas budaya masyarakat Sunda. Pelestarian bahasa Sunda tidak harus dimulai dari hal yang besar. Penggunaan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari bersama keluarga, teman, maupun di lingkungan sekolah merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan budaya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bahasa Sunda. Hatur nuhun parantos nyaksian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun lain teteh awewe Kelanganan kudu kawin harita.